minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun. Di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya kabar baik. Semoga adik-adik semuanya sehat selalu. Adik-adik, kita bersuka cita dan bersyukur hari ini kita boleh beribadah pada ibadah sekolah minggu sore hari ini. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada kesempatan ini kami boleh beribadah. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan ibadah sampai pada akhirnya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih semangat adik-adik? Semuanya berdiri, kita angkat pujian yang berkata, mata Tuhan melihat. Siapa di sini yang mau selalu taat sama Tuhan? Mau taat sama iblis atau mau taat sama Tuhan? Tinggal ada di tangan kita. Masih mau muji Tuhan? Kita angkat pujian yang berkata, ada sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku ada sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur bersukacita. Kasih Tuhan ada di dalamku. Aku bersyukur
sebelumnya kita angkat pujian yang berkata, firman Tuhan berita bagi kakiku. Cerita kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, mari Tuhan kuduskan hati dan pikiran kami. Tuhan mengurapi setiap anak-anak yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semua, juga kakak yang membawa cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi, biarlah Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh disampaikan, dan anak-anak boleh mendengar dengan baik, boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada sore hari ini. Sekalipun masih beribadah secara online, kita percaya semua bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita sore hari ini, dan kuasanya tidak terbatas dalam hidup kita. Nah, sebelum Kamarijan menyampaikan cerita firman Tuhan sore hari ini, adik-adik semua yang ada di rumah, duduk yang manis, jangan ada yang melakukan kegiatan lain. Fokus beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sore hari ini dengan judul Petrus si pengecut yang jadi berani. Marijan ulangi ya. Petrus si pengecut yang jadi pemberani. Terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 42. Baik, adik-adik yang ada di rumah, kita baca sama-sama ya. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Adik-adik, kata pengecut adalah tidak berani menghadapi kenyataan, munafik. Dan kata pemberani adalah orang yang berani membela kebenaran dengan resiko apapun, atau apapun
apapun yang terjadi, dia tetap maju dan tidak pantang mundur. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus, lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran tadi kita belajar untuk tidak takut menghadapi sesuatu apapun. Tidak berbohong, melakukan kejujuran, kita tidak boleh jadi pengecut atau munafik seperti apa yang dilakukan Petrus tadi. Jangan takut mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidupmu. Mari adik-adik, jadilah anak yang pemberani, membela kebenaran atau memberitakan kabar keselamatan secara cuma-cuma
hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Berkati kami semua. Jadikan kami anak yang pemberani. Jadikan kami anak yang tidak takut untuk melakukan kebenaran. Terlebih Tuhan, kami dalam memberitakan firman Tuhan. Kami mau Tuhan untuk untuk menjadi anak yang pintar, yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan di dalam melakukan semuanya ini. Sehingga kami tidak takut menghadapi apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Buat Kak Marijan yang sudah membawakan cerita firman Tuhan saat ini, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa ditransfer lewat rekening di bawah ini ya. Adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena kami sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus Kristus memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati kedua orang tua mereka yang sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu saat ini. Kepada kakak yang berdoa, disilahkan. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan masih berikan kami kesehatan dan kekuatan dan kesempatan untuk beribadah. Dan kiranya semua anak-anak sekolah minggu yang ibadah pada kali ini diberkati Tuhan. Iman mereka semakin dikuatkan, roh mereka semakin kuat. Kiranya Tuhan menolong setiap orang tua yang senantiasa setia mendampingi anak-anak untuk beribadah. Juga semua guru sekolah minggu yang mengambil bagian pelayanan, Tuhan berkati semuanya. Ibu Rita selaku kepala sekolah, Tuhan tolong berkati dengan hikmat kepadanya, sehingga dia bisa menjadi kepala sekolah yang bijak untuk senantiasa membimbing kami senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu saat ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Segala pujian, oh surga, surga,